Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran secara online atau daring. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Tapi sebelum Pak Guru menjelaskan ini, ya, tapi anak-anak harus mengingat dulu, ya, harus diingat, ya, jika nanti suatu bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, untuk bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka akan menjadi bilangan positif. Baik, ini anak-anak sekalian, ini kemarin sudah Pak Guru sampaikan dalam aturan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, ini harus diingat nanti untuk menyelesaikan soal cerita, baik itu yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan, ini tetap diingat aturan ini, ya. Jika ada positif, ingat kalau dia sama, ingat yang kembar itu, yang kembar positif negatif itu akan menghasilkan bilangan yang positif. Nah, ini jika ada bilangan yang berbeda, negatif dengan positif dengan ini, maksud Pak Guru bilangan yang berbeda, ada positif, ada negatif, ada positif, itu akan menghasilkan bilangan yang negatif juga, ya. Dua yang kembar, dua yang berbeda. Kalau dia kembar menghasilkan positif, kalau berbeda menghasilkan negatif. Ini yang perlu diingat nanti untuk jikalau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan, baik itu dengan operasi hitung campuran maupun dengan operasi hitung yang lainnya. Baik, ini anak-anak sekalian, nanti untuk pembelajaran selanjutnya disimak video pembelajaran berikut, dan nanti di akhir Pak Guru ada memberikan beberapa soal. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat atau disimak video pembelajaran. Ini kita masih membahas soal-soal di bab bilangan bulat. Mari kita lihat soal berikut ini. Aku adalah sebuah bilangan. Jika aku dibagi dengan lawan 9, lalu dikali 20, kemudian dikurangi 100 dan ditambah 60, maka hasilnya sama dengan min 200. Bilangan manakah aku? Ya, gimana menyelesaikan soal cerita ini? Sebelum kita menjawab soal ini, kita ingat dulu aturan dalam pengerjaan soal cerita, yaitu hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Ya, ini yang perlu diingat aturannya, yaitu hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Ayo, kalau begitu kita langsung coba kerjakan soalnya. Aku, anggap saja ini adalah N, ya. N dibagi min 9 dikali 20 min 100 ditambah 60 sama dengan min 200, ya. Jadi aku kita anggap itu N, yaitu sebuah bilangan. Jika aku dibagi dengan lawan 9, lawan 9 adalah min 9, jadi N dibagi min 9 lalu dikali 20, kemudian dikurangi 100 dan ditambah 60,
maka hasilnya sama dengan min 200. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi kita sebutkan, bahwa hitung campur dalam soal cerita harus dikerjakan dari urutan belakang dahulu. Yang di belakang itu kan adalah min 200, berarti kita kerjakannya dari belakang dahulu. Kita coba ya. Jadi N nya sama dengan min 200 menjadi min 60. Ya, tadinya kan plus. Jadi kalau kita mengurutkan dari belakang, maka tandanya berubah. Yang tadi 60-nya ini plus menjadi min 60. Kemudian min 100 menjadi plus 100. Kemudian 20-nya ini kan dikali. Ya, berarti kalau dikali menjadi dibagi 20, sedangkan dibagi dengan min 9 menjadi dikali min 9. Sudah jelas belum? Saya ulangi ya. Kalau kita mengerjakan dari urutan belakang dahulu, berarti min 200 ini tetap. Kemudian 60-nya itu berubah tanda dari plus menjadi min. Kemudian sebaliknya 100 dari minus berubah tanda menjadi plus. Selanjutnya 20 yang tadi dikali, kalau kita kerjakan dari belakang, maka menjadi dibagi 20. Dan min 9 yang tadinya dibagi menjadi dikali min 9. Oke, sudah jelas sampai di sini. Kita lanjutkan dulu perhitungannya. Kita ingat dalam urutan hitung campur, yang kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Ya, jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Hasilnya berapa? Min 200 min 60. Jadi N sama dengan min 260 ditambah 100. Jadi min 200 dikurang 60 menjadi minus 260. Dibagi 20 tetap, dikali min 9 tetap. Kita selesaikan yang di dalam kurung lagi ya. Min 260 ditambah 100 berapa? Ayo. N sama dengan min 160 dibagi 20 dikali min 9. Kita kerjakan dulu min 160 dibagi 20 berapa? N sama dengan min 8. Ya, jadi min 160 negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi min 160 kita bagi dengan 20, hasilnya minus 8. Ya, min 8 dikali min 9. Negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Positif berapa? Ya, N-nya sama dengan positif 72. Oke, inilah hasil dari perhitungan soal cerita ini. Sampai di sini sudah paham ya? Kalau Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemecahan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di antaranya di sini saya membuat dua contoh soal. Yang pertama di sini
seorang pedagang memiliki apel 3/1/4 kuintal. Jika hari ini terjual 5/8 kuintal, berapa kuintal apel yang tersisa? Di sini ada seorang pedagang memiliki apel. Saya tulis di sini, jawab. Yang pertama apelnya adalah 3/1/4 kuintal. Kemudian terjual 5/8 kuintal. Artinya di sini dikurangi dengan 5/8 kuintal. Nah, pecahannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jawabannya. Dari 3/1/4 ini merupakan pecahan campuran. Kemudian 5/8 ini pecahan biasa. Nah, kita mengerjakannya di sini kita jadikan pecahan biasa dulu, yang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran di sini penyebutnya 4, saya tulis 4. Kemudian pembilangnya ini kita peroleh dari bilangan bulat 3 dikalikan 4, saya tulis 3 kali 4 ditambah dengan pembilangnya 1. Kemudian dikurangi dengan 5/8. 5/8 ini adalah apel yang terjual. Kemudian sama dengan, kita kalikan dulu, 3 kali 4 12. 12 ditambah dengan 1 berapa? 13. Kemudian penyebutnya 4 tetap dikurangi dengan 5/8. Nah, dari sini ini sudah menjadi pecahan biasa semua, tetapi penyebutnya berbeda. Di sini ada 4, yang di sini 8. Caranya bagaimana? Kita tinggal mencari KPK. Saya tulis di sini KPK. Antara 4 dan 8, saya ini menggunakan diagram. 4 dan 8 sama-sama dibagi 2, ini dapat 2, ini dapat 4. Dibagi 2 lagi, ini dapat 1, ini dapat 2. Dibagi 2 lagi, ini dapat 1, 1. Artinya KPK-nya di sini adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3, berarti 8. Di sini penyebutnya kita rubah menjadi 8 semua. Mengapa kok dirubah menjadi 8? Karena KPK-nya tadi 8. Nah, sekarang di sini penyebutnya yang semula 4 menjadi 8 dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 13 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian 8 menjadi 8 dikalikan berapa? Dikalikan 1, maka pembilang juga tetap dikalikan 1 atau ditulis tetap. Sama dengan 13 dikalikan 2 berapa? 26/8 dikurangi dengan 5/8 sama dengan jawabannya 20. Kalau penyebutnya sudah tetap, sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 26 dikurangi 5 menjadi berapa? 21/5. Ini juga bisa kita 21/8. Ini juga kita bisa menyederhanakan dari 21/8 atau 21 dibagi 8. Caranya bagaimana? Kita tinggal membagi saja seperti ini. 21 dibagi 8 dapat 2. 2 kali 8 16. Kemudian dikurangi 1 kurangi 6 tidak bisa, ambil depannya 11 dikurangi 6 dapat 5. Berarti di sini dapat berapa? 21 dibagi 8 dapat 2. Sisanya berapa? Sisanya 5. Kemudian penyebutnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 5/8. Kemudian di sini kita tulis, karena ini soal urean, kita tulis jadi. Nah, jadi apel yang tersisa adalah berapa? 2, 5/8 apa? Kuintal. Ini jawabannya. Kemudian setelah nomor 1, kita agar lebih bisa dan lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal urean yang kedua. Nah, di sini soal nomor 1 ini bentuknya pengurangan pecahan. Kemudian soal yang nomor 2, kita lihat. Pak Fahri membeli kayu dengan panjang 32/5 meter. Kemudian Pak Fahri membeli lagi, kemungkinan
Pak Fahri ini membeli lagi karena toko yang satu ini kehabisan, bisa seperti itu. Pak Fahri membeli lagi di toko yang lain dengan panjang 21/4 meter. Berapa panjang kayu yang dimiliki Pak Fahri sekarang? Nah, jawabannya Pak Fahri pertama membeli 3/2/5 meter. Saya tulis dulu. Kemudian Pak Fahri membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi maka di sini adalah dijumlahkan berapa? 21/4. 21 sama dengan hasilnya bagaimana? Ini adalah pecahan campuran, ini juga pecahan campuran. Maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa seperti ini. Penyebut tetap 5. Pembilangnya kita dari sini pembilangnya 3 bilangan bulat dikalikan penyebut ditambah pembilang. Saya tulis dulu 3 kali 5 ditambah dengan pembilangnya ini 2. Kemudian ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah dengan 1 dan di sini penyebutnya adalah 4. Nah, sama dengan di sini penyebutnya tetap 5. Kemudian pembilangnya dari sini 3 dikalikan 5, 15. 15 ditambah 2 berapa? 17. Kemudian dijumlahkan dengan 2 kali 4 8. 8 tambah 1 berapa? 9/4. Nah, dari sini dari penjumlahan pecahan biasa, penyebutnya ini berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 5 dan 4. Saya tulis di sini 5 dan 4. Ini membuat KPK dengan cara diagram. Dibagi 2, ini 5, ini 2. Dibagi 2 lagi, 5, 1. Dibagi 5, 1, 1. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5. Artinya di sini KPK menjadi 20. Ini juga 20 menyebutnya. Kemudian di sini dari penyebut 5 ini kok bisa menjadi 20 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Maka pembilang juga dikalikan 4. Kalau pembilang dikalikan 4 di sini 17 kali 4. Saya tulis 17 kali 4. Di sini 5 kali berapa ada 20? 4 kali berapa ada 20 dikalikan 5. Maka pembilang juga dikalikan 5. 9 kali 5. 9 kali 5 berapa? 45. Saya tulis di sini seperti ini. Kemudian yang ini 17 dikalikan 4. 68/20 ditambah 45/20 sama dengan penyebutnya tetap 20 dan pembilangnya 68 ditambah dengan 45 berapa? 113. Nah, 113. Kemudian dari pecahan biasa 113/20 ini juga kita bisa menyederhanakan dengan cara membagi 20. Nah, 113 ini dibagi 20 dapat berapa? Dapat 5 karena 5 kali 20 ini 100. Kemudian selebihnya berapa? Lebih 13, penyebutnya adalah 20. Ini adalah hasil akhir. Nah, saya tulis di sini jawabnya. Jawab. Maaf, tadi kurang ke atas. Saya ulangi sekali lagi di sini sampai di sini tadi tidak kelihatan. 68 ditambah 45 sama dengan 113. Kemudian 113 ini per 20 kemudian dibagi 113 dibagi 20 dapat 5. Kemudian sisanya 13 menyebutnya 20. Artinya di sini hasilnya adalah 5 13/20. Kemudian jadi panjang kayu yang dimiliki yang dimiliki Pak Fahri sekarang adalah berapa? 5 13/20. Satuannya adalah meter. Ini adalah jawaban dari
nomor 2. Ini adalah dua contoh soal. Yang pertama tentang soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan pecahan, dan soal yang kedua tadi adalah penjumlahan pecahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya tentang tutorial penjelasan soal matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.